Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan ini kita sudah memasuki kompetensi dasar yang ke-10, yaitu menganalisis laporan keuangan sederhana. Kita sudah memasuki minggu ketiga ya. Sekarang materi yang akan kita bahas adalah laporan neraca. Anak-anak, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita harus mengetahui berbagai macam laporan tentang keuangan. Sekarang kita akan membahas salah satu laporan tersebut, yaitu laporan neraca. Baik anak-anak, silakan kalian ikuti PPT berikutnya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian neraca atau balance sheet ya. Jadi neraca itu merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu. Neraca memiliki dua sisi, yaitu debit dan kredit. Maksudnya, periode waktu tertentu ini bisa dibuat 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali. Kemudian kita ulangi lagi ya, untuk posisi sebelah kiri adalah kekayaan perusahaan atau aktiva. Aktiva dibagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap atau aset tetap ini bisa berupa tanah, bangunan, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, inventaris, dan lain-lainnya. Ini pemanfaatan lebih dari 1 tahun ya. Kemudian kalau aset lancar ini perputarannya kurang dalam setahun. Misalnya kas, efek, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, dan perlengkapan. Kemudian yang posisi sebelah kanan ini ada kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal. Utang dibagi dua ya, yaitu utang jangka pendek. Ini pelunasannya kurang dari 1 tahun. Misalnya utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang bank jangka pendek. Kemudian ada lagi utang yang jangka panjang. Ini pelunasannya lebih dari 1 tahun. Misalnya utang jangka panjang, utang obligasi, utang hipotek, dan lain-lain. Kemudian selain hutang, di sebelah kanan itu adalah modal. Bisa berupa modal saham, agio saham, laba ditahan, dan cadangan-cadangan. Kemudian yang kedua, apa sih manfaat neraca untuk usaha? Yang pertama, sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu usaha secara berkala dari tahun ke tahun. Artinya, kita hanya dari melihat neraca akan mengetahui perkembangan keuangan perusahaan kita. Apakah semakin meningkat ataukah semakin menurun gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai alat analisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kewajiban kemampuan suatu usaha untuk melakukan kewajiban dengan harta likuid. Nah, ini kamu tahu ya likuiditas itu apa, kemarin entitas itu apa. Oke. Kemudian yang ketiga, sebagai alat analisis kemampuan suatu usaha dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Maksudnya, dengan laporan neraca ini kita akan mengetahui bisa apa tidak perusahaan kita membayar kewajiban kita dalam jangka pendek sebelum jatuh tempo ya. Kemudian laporan neraca memiliki 3 unsur utama. Yang pertama ini adalah aset ya. Tadi sudah dibahas, ini aset adalah berupa kekayaan. Kemudian yang kedua, liabilitas ini adalah hutang dengan berbagai macam hutang ya. Kemudian ekuitas ini adalah modal. Jadi untuk menghitung harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Kemudian langkah-langkah membuat neraca. Yang pertama, neraca lajur atau kertas kerja untuk mengumpulkan dan merangkum laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu setelah kita lihat kemudian dirangkum ke dalam neraca lajur. Yang kedua, menyusun laporan keuangan yang memindahkan kolom-kolom yang ada di neraca lajur. Nah, yang ketiga baru menyusun neraca saldonya ya. Yang keempat, membuat kolom neraca lajur. Nah, neraca lajur ini kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo sesudah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Kemudian yang kelima adalah kolom-kolom tergantung pada masing-masing perusahaan. Jadi sifatnya tidak mengikat ya. Jadi terserah kepada perusahaan masing-masing dalam membuat laporan.
Kemudian langkah-langkah membuat neraca saldo dalam siklus akuntansi. Yang pertama, buatlah format neraca saldo yang terdiri dari kolom kode akun, nama akun, debit dan kredit. Ini maksudnya nanti kita disuruh membuat format ya, format neraca saldo. Yang pertama yang sebelah kiri itu kode akun, kemudian sebelah kanannya nama akun, kemudian lagi debit, dan yang terakhir adalah kredit. Jadi nanti dibuat tabel seperti itu. Amatilah seluruh buku besar usaha dalam periode tersebut yang akan dicatat nama dan saldonya ke neraca saldo. Jadi kita siapkan buku besar usaha ya. Kemudian kita pindah-pindahkan data-data yang ada dalam buku besar tersebut ke dalam neraca saldo. Yang ketiga, catatlah kode akun dan data-data yang ada dalam buku besar. Data yang dimaksud yaitu kode akun, nama akun, dan saldo totalnya ke dalam neraca saldo yang telah disiapkan pada langkah 1. Catatlah data-data buku besar tersebut secara urut berdasarkan nomor kode akun. Nah, maksudnya ini memindahkan sama ya, memindahkan nomor akun, kode akun, kemudian totalnya dari buku besar ke dalam neraca saldo yang sudah kita persiapkan. Keempat, jumlahkan saldo-saldo yang ada di dalam kolom debit neraca saldo tersebut dan yang ada dalam kolom kredit neraca saldo. Neraca saldo yang tepat akan menunjukkan saldo total yang sama antara debit dan kredit. Maksudnya nak ya, nanti kalau kita sudah membuat neraca saldo, kemudian masing-masing transaksi sudah kita masukkan, sebelah kiri itu aktiva, sebelah kanan itu utang dan modal, terus dijumlah. Nah, jumlahnya itu harus sama antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Jadi sebelah kiri tadi memuat harta, semuanya ditotal. Kemudian yang sebelah kanan itu memuat utang dan modal, itu ditotal. Jadi harus sama antara harta dengan utang dan modal. Nanti kita buktikan dalam contoh-contohnya ya. Ini ada istilah-istilah nih. Ada modal saham, merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk PT, karena PT ini adalah kumpulan dari banyak saham. Utang obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga ya. Bunga ini diperoleh dari perusahaan karena sudah menjual surat utang tersebut. Kemudian utang hipotek merupakan hutang jangka panjang yang diperoleh dari suatu bank. Nah, ini dengan jaminan tetapi ya, misalnya tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya atau bisa disebut sebagai kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penjualan saham. Oke ya. Jadi agio ini adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penjualan saham di atas nominalnya. Misalnya nominalnya itu 50 juta, dia bisa menjual 60 juta gitu ya. Jadi kelebihannya itu disebut keuntungannya. Kemudian laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah keuntungan yang masih ada di perusahaan dan belum dibagi-bagi kepada pemilik saham. Anak-anak, kalau kita memiliki saham di suatu perusahaan, kita setiap bulannya itu kan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, karena laba-laba itu masih ditahan oleh perusahaan dan belum diserahkan kepada kita sebagai pemegang saham, maka itu dinamakan laba yang ditahan. Begitu nak ya. Nah, ini adalah contoh dari laporan neraca nih. Kita lihat nih yang sebelah kiri ini adalah ini aktiva ya, atau kekayaan yang berupa aset lancar, dan ini di bawahnya aset tetap. Masing-masing mempunyai nilainya ya di sini. Aset lancar jumlahnya 341.850. Kemudian aset tetapnya jumlahnya 444.650. Jadi kalau dijumlah antara aset lancar ini dengan aset tetap ini, maka totalnya menjadi 806.500 rupiah ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan
Kita lihat di sini sebelah kanan ini adalah utang. Utang lancar ini adalah utang yang pelunasannya kurang dari 1 tahun ya. Ada utang pajak, utang wesel, utang dagang. Setelah ditotal misalnya 65.500. Nah, ini utang jangka panjang di sini ya. Kemudian ditotal juga 250.000 misalnya. Kemudian modalnya di sini adalah 491.000. Jadi total uang lancar ditambah dengan total uang jangka panjang ditambah dengan modal sama dengan 806.500. Kita lihat di sini. Jadi sama ya, jumlah yang di sini dengan di kekayaan sama dengan bagian pasifa atau yang berisi utang dan modal. Jadi jumlahnya sama. Ini contoh lain juga ini. Jadi ini sebelah kiri ini aktiva yang berisi aktiva tetap dan aktiva lancar. Setelah dijumlah ada 16.100.000. Kemudian yang sebelah kanan ini kewajiban atau utang ditambah dengan modal sama dengan 16.100.000 rupiah. Jadi sama ya ini. Oke. Anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan kalian melihat soal di bawah ini. Jadi kalian disuruh untuk membuat neraca saldo ya. Untuk hal-hal yang belum jelas, kalian boleh menanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian untuk materi pagi hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.